Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat bergabung bersama pada kegiatan pemaparan proses difusi unsteady state pada berbagai geometri. Oke, sebelum kita masuk ke pemaparan, alangkah baiknya kita taati peraturan. Yang pertama, peraturan pertama, perhatikan dengan seksama materi yang akan disampaikan oleh presentator. Yang kedua, dilarang makan dan minum selama presentasi berlangsung. Yang ketiga, dilarang membuat keributan yang mengganggu. Yang keempat, dilarang bertanya dan membuat presentator kesulitan. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalkan anggota terlebih dahulu. Kelompok keempat. Anggota yang pertama ada saya, Karisma Lutfiana Nurul Fadila dengan NIM 211420042. Kemudian perkenalkan saya Rizali Pemanja dengan NIM 2114200. Perkenalkan, saya sendiri Filipus Brandranwati dengan NIM 211420034. Selanjutnya ada saya Muhammad Emir Mirza Fahreza dengan NIM 211420023. Dan yang terakhir tentunya ada saya, Ryan Azmi Simatupang dengan NIM 211420001. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan beberapa poin-poin seperti poin pertama, convection and boundary. Baik, untuk materi yang akan disampaikan yaitu yang pertama ada convection and boundary condition and phase. Yang kedua ada principles of steady state and convective mass transfers. Dan yang ketiga ada rumus dan persamaan. Yang keempat ada hubungan antara transfer panas dan massa. Dan yang kelima ada unsteady state heat transfer conducted in a semi-infinite solid with surface convection. Dan yang terakhir yaitu adalah characteristic dimension. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai convection and boundary condition at the surface. Nah, seperti pada gambar di bawah ini, bahwa terlihat persamaan ketika T adalah waktu sama dengan 0, maka konsentrasi sama dengan konsentrasi awal atau C0. Pada semua nilai X, ketika T sama dengan 0, konsentrasi fluida di lingkungan udara luar akan secara tiba-tiba berganti menjadi C1. Untuk koefisien transfer massa di luar permukaan akan diabaikan dan konsentrasi di permukaan akan sama dengan fluidanya. Next. Selanjutnya ada principle of unsteady state and convection mass transfer. Hal ini menerangkan bahwa difusi unsteady state di dalam flat plate dengan mengabaikan surface resistance. Nah, penjelasannya yakni pada gambar geometri tersebut, sumbu C atau sumbu Y pada vertikal merupakan konsentrasi, sedangkan sumbu X dengan arah horizontal merupakan jarak. Ketika konsentrasinya dalam waktu T sama dengan T, artinya memiliki nilai dan tidak 0.
Nah, berikutnya yaitu nilai ketiga yaitu rumusan bersamaan. Koefisien perbedaan massa konvektif mirip dengan koefisien laras konvektif. Bisa didefinisikan seperti rumus di atas, di mana Kc adalah koefisien transfer massa dengan 1 meter per second, Cl1 adalah konsentrasi bulk fluid dengan satuan kilogram mol A per meter kubik, Cli adalah konsentrasi fluid yang berdekatan dengan permukaan solid, dan koefisien Kc adalah koefisien empiris. Selanjutnya adalah gambar kondisi antarmuka untuk transfer massa konvektif dan koefisien distribusi kesetimbangan. Pada gambar A, terjadi jika konsentrasi CLI dan CI setimbang. Pada gambar B dan D, konsentrasi CLI lebih tinggi dibandingkan CI. Sedangkan pada gambar C, konsentrasi CLI lebih rendah dibandingkan CI. Oleh karena itu, pada gambar A nilai K sama dengan 1, gambar B dan D nilai K-nya lebih dari 1, dan pada gambar C nilai K kurang dari 1, dan untuk nilai Kc-nya tidak terhingga. Selanjutnya, konsentrasinya setimbang dan dihubungkan dengan rumus di atas, yaitu K sama dengan CLI per CI, di mana K adalah koefisien kesetimbangan distribusi, dan CLI adalah konsentrasi bulk fluid dalam satuan kilogram mol A per meter kubik. Oke. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah hubungan antara transfer panas dan massa. Seperti tabel yang ada di samping ini, tabel 711 di mana yaitu relation between mass balance heat transfer per meters of for unsteady state diffusion. Nah, berdasarkan tabel ini dapat kita ketahui bahwasannya pada nilai K sama dengan 1, maka akan muncul nilai Kc dan akan berubah menjadi KKC, dan ketika C1 muncul, maka juga akan berubah menjadi C1 per K. Seperti yang saya poinkan ini. Nah, lihat ya, baik-baik ini. C1 kurang C per C1 kurang C0 menjadi C1 per K kurang C per C1 per K kurang C0. Begitu juga yang bawahnya sama aja. Dan satu lagi untuk yang si nilai Kc tadi. Nah, seperti yang saya poinkan ini juga sama. Pada rumus DAB per Kc kali X1 akan menjadi DAB per KKC kali X1. Nah, di mana si X itu sebagai jarak dari tengah lempeng, silinder atau bola untuk lempeng semi-infinite, dan X adalah jarak dari permukaan. Sedangkan CO adalah original uniform concentration di dalam padatan. C1 adalah konsentrasi fluida di luar lempeng, dan C adalah konsentrasi di dalam padatan pada posisi X dan waktu T. Berikut adalah grafik unsteady state heat conduction in semi-finite solid wet surface conduction. Dari grafik ini kita dapat mencari nilai Y, di mana sesuai yang dijelaskan Saudari Ras, fraction of change. Terus rumusnya yaitu Y sama dengan C1 sama dengan C per C1 per kurang C6. Dengan meliputi nilai M dan N, maka kita akan mendapat nilai Y. Setelah dapat nilai Y, kita akan mendapat nilai C, di mana C konsentrasi seperti yang dijelaskan oleh Saudari Yvonne. Oke, terima kasih atas pemaparan materi yang sudah disampaikan. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu karakteristik dimension, di mana terdapat ada 3 ya. Yang pertama, yang jumlah yang terbentuk di dalam tabel transformasi yang saya sampaikan tadi itu ada 3 karakteristik dimensi. Yang pertama adalah dimensi tak terbatas atau infinite cylinder, yang kedua adalah lempengan yang tidak terbatas atau infinite slab, dan yang terakhir adalah bulatan atau bola pejal atau sphere. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang satu contoh soal mengenai difusi unsteady state dengan various geometri.
Oke, di sini ada a solid slab of 5.15 Wt% agar gel at 278 Kelvin is 10.16 millimeter thick and contains a uniform concentration of urea of 0.1 kilogram mole per m cubic. Division is only in the x direction through two parallel flat surfaces 10.16 millimeter apart. The slab is suddenly immersed in pure turbulent water so that the surface resistance can be assumed to be negligible. The convective coefficient Kc is very large. The diffusivity of urea in the agar from table 6.4 strip 2 is 4.72 kali 10 pangkat minus 10 meter kuadrat per second. Calculate the concentration at the midpoint of the slab, 5.8 millimeter from the surface and 2.54 millimeter from the surface after 10 hours. B. If the thickness of the slab is half, what would be the midpoint concentration in 10 hours? Oke. Oke, jadi di sini kita akan mengerjakan soalnya. Pertama-tama kita tulis dulu diketahui C0 itu sama dengan 0,1 kilogram mol per M pangkat 3. Kemudian C1 itu sama dengan 0. Kenapa? Karena dia negligible, immersed in pure turbulent water. Selanjutnya itu ada C, konsentrasi dengan jarak X dan waktu T. Ini yang dicari, seperti yang dikatakan Brian nanti yang menggunakan grafik yang dijelaskan oleh Brian. Kemudian ada K, koefisien distribusinya yang satu, itu yang ada kaitannya dengan Henry's Law. Kemudian setelah itu ada Y yang dijelaskan oleh Dila, yaitu fraksi yang tidak tercapai. Oke, pertama kita ketahui seperti yang dijelaskan oleh saudara Rehan Asmi Simatupang, itu rumus Y sama dengan C1 kurang C per C1 kurang C0, di mana tapi ini untuk keadaan K sama dengan 1. Sedangkan rumus Y tadi ini akan berubah, di mana C1 itu akan berubah menjadi C1 per K, C1 per K dikurangi C per C1 per K dikurangi C0, di mana keadaan ini ketika K tidak sama dengan 1. Oke, dari sini kita seperti yang diketahui di atas, C1 bernilai 0. Jadi 0 per K itu sama dengan 0 dikurangi C per C1 per K juga itu 0 dikurangi C0. Jadi kita dapat tahu bahwa rumus Y sama dengan 0 kurang C per 0 kurang CO. Selanjutnya, kita mengetahui X1. Di soal diketahui X1-nya itu sebesar 10,16 mm. Nah, dari 10,16 mm ini kita dapat mengkalikannya dengan setengah, kemudian dikalikan dengan 1/1000. Kenapa dikalikan setengah? Karena di soal diketahui bahwa dia adalah half slab, setengah dari lempeng. Kemudian kenapa dibagikan 1000? Itu karena mengkonversi dari milimeter ke meter. Jadi dengan demikian didapatkan hasilnya itu sama dengan 5,08 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian X itu nilai 0 karena dia berada di tengah-tengah atau di center. Nah, dari itu kita dapat mengetahui bahwa X dengan rumus DAB dikalikan T per X1 kuadrat sama dengan 4,72 dikalikan 10 pangkat minus 10 sama habis itu 10 kali 3600
per 5,08 dikalikan 10 pangkat min 3 kuadrat. Dari sini, kita dapat mengetahui bahwa nilai X-nya menjadi 0,658. Selanjutnya ada yang namanya N relative position, di mana rumusnya sama dengan X per X1. Kita tadi ketahui di atas bahwa nilai X karena dia center itu adalah 0. Oleh karena itu, di sini 0 per X1-nya 5,08 kali 10 pangkat min 3, maka hasilnya menjadi 0. Selanjutnya ada M. M ini adalah relative resistance, di mana untuk mencarinya menggunakan rumus DAB per AKC kalikan X1. Maka dari sini kita sebenarnya bisa mendapatkan nilai, akan tetapi di soal diketahui bahwa nilai KC-nya besar. Karena nilai KC ini sangat besar, maka dapat diketahui bahwa relatif resistennya itu sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita dapat mencari nilai Y menggunakan grafik ini. Oke, dari grafik ini Oke, dari grafik ini kita dapat mengetahui pertama adalah nilai N itu sama dengan 0, berarti dia berada di sekitar ini. Nah, kemudian di sini juga kita mengetahui bahwa dia M-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita tahu juga nilai X yang kita dapatkan tadi adalah sekitar 0,658, ya, sekitar sekiranya segini. Jadi, jika ditarik garis lurus, itu maka akan menghasilkan nilai yang berkisar antara daerah di sebelah sini. Kemudian kalau dapat kita tarik, itu kira-kira itu hasil dari nilai Y-nya itu sama dengan 0,275 berdasarkan grafik itu. Rumus Y tadi itu sama dengan 0 kurang C per 0 kurang 0,10. Y sama dengan 0,275 sama dengan 0 kurang C per 0 kurang 0,10, maka didapatkan hasil C sama dengan 0,275 dikalikan 0,10 menjadi 0,0275. Ini adalah jawaban untuk poin yang A. Selanjutnya kita akan membahas tentang poin yang B. Poin yang B caranya juga sama, hanya saja X-nya itu merupakan 2,54 mm. 2,54 mm ini itu langsung dikonversi menjadi meter dibagi 1000, maka hasilnya menjadi 2,54 kali 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian kita sudah tahu tadi kalau X sama dengan 0,658. Untuk M karena KC-nya besar itu masih sama dengan 0. Untuk N itu sama dengan X per X1. Nilai X-nya di mana itu ada 2,54 kalikan 10 pangkat minus 3 per 5,08 kali 10 pangkat minus 3. Selanjutnya itu setelah dibagi maka didapatkan hasil 0,5. Berdasarkan grafik yang di atas tadi ini, karena kita ketahui bahwa N-nya 0,5 sedangkan M-nya 0, M-nya 0, kemudian dia 0,5. Kalau N-nya 0,5, maka dia akan sekitar bagian sini. Jadi jika dikira-kira, maka nilai Y-nya sama dengan 0,0020. Selanjutnya, nilai XB itu sama dengan DAB kalikan T per X1 per 2 dalam kurung kuadrat. Ini menjadi DAB kalikan T per
X1 kuadrat kalikan setengah kuadrat. Nah, ini tadi nilainya kan seperti yang di atas, yaitu 0,658. Oleh karena itu, rumus untuk XB-nya tadi menjadi 0,658 dibagikan 0,5 kuadrat menjadi 2,636. Selanjutnya, dengan ini kita dapat mengetahui bahwa XB-nya 2,636. Nah, 2,636 ini tadi itu yang dipakai untuk patokan di nilai X ini. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa Y-nya itu tadi ini itu sama dengan 0,0020. Dengan M sama dengan 0, N-nya sama dengan 0,5. Selanjutnya, itu kita mencari nilai C, di mana Y sama dengan 0 kurang C per 0 kurang 0,10, karena Y-nya tadi sudah tahu 0,0020, sama dengan 0 kurang C per 0 kurang 0,10, maka didapatkan nilai C sama dengan 0,0020 dikalikan 0,10, maka didapatkan hasil 2 kali 10 pangkat minus 4. Sekian dari pengerjaannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Raihan Asmi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Emir atas pemaparan jawabannya yang sangat-sangat luar biasa keren ya guys ya. Nah, demikian juga dengan berakhirnya tadi latihan soal dari Saudara Emir, berakhirlah juga presentasi kita pada pada kali ini. Lebih dan kurang mungkin dari rekan-rekan saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan yang mungkin belum memuaskan ya dari rekan-rekan sekalian. Kami semua izin pamit undur diri. Kami akan mengakhiri video presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.